Hai semuanya, selamat datang di presentasi tugas pribadi mata kuliah Sistem Terdistribusi. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rizky dengan NIM 11S23040 dari Prodi Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil implementasi simulasi program yang menerapkan mekanisme logical clock atau yang lebih dikenal dengan nama Lamport Clock. Dalam konteks sistem terdistribusi, presentasi ini akan mencakup tiga hal utama. Yang pertama itu penjelasan konsep teoritis Lamport Clock, kedua demonstrasi kode program simulasi, dan yang ketiga adalah analisis hasil simulasi yang telah saya lakukan. Sebelum masuk ke implementasi, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu mengapa logical clock itu penting. Bayangkan, semua sistem pemesanan tiket konser, ribuan pengguna mencoba memesan kursi yang sama secara bersamaan. Tanpa mekanisme sinkronasi yang tepat, kursi yang sama bisa terjual lebih dari satu orang. Inilah yang disebut sebagai race condition. Dalam sistem terpusat, masalah ini relatif mudah diatasi karena ada satu jam sistem dan satu memori bersama. Kita tahu persis urutan kejadian yang terjadi. Namun, dalam sistem terdistribusi, masalah ini jauh lebih kompleks. Setiap node memiliki jam lokalnya sendiri yang tidak selalu sinkron. Node A menunjukkan bahwa waktu jam 10, sementara node D menunjukkan jam 10.02. Mana yang benar? Tidak ada jawaban yang betul-betul absolut benar. Disinilah konsep logical clock menjadi solusi. Alih-alih mengandalkan waktu fisik yang tidak dapat dipercaya, Lamport Clock menggunakan logika kausalitas untuk menentukan urutan kejadian. Prinsipnya sederhana. Jika kejadian A menyebabkan kejadian B, maka A pasti terjadi sebelum B. Terlepas dari jam fisik masing-masing node, Lamport Clock pertama kali diperkenalkan oleh Leslie Lamport pada tahun 1978 dalam makalahnya yang sangat berpengaruh berjudul Time Clock and the Ordering of Event in a Distribution System. Konsep kunci yang diperkenalkan Lamport adalah relasi happen before yang dilambangkan dengan tanda panah. Relasi ini didefinisikan sebagai berikut. Pertama, jika A dan B adalah kejadian dalam proses yang sama dan A terjadi sebelum B, maka A tanda panah B. Kedua, jika A adalah kejadian pertama, kedua, jika A adalah kejadian pengiriman pesan dan B adalah kejadian penerima pesan yang sama, maka A tanda panah B. Ketiga, relasi ini bersikap transitif. Jika A tanda panah B dan B tanda panah C, maka A tanda panah C. Jika tidak berhubungan dengan B, dalam relasi happen before, maka A dan B disebut concurrent terjadi secara independen. Tanpa kausalitas langsung. Untuk mengimplementasi konsep ini, Lamport mendefinisi 3 aturan perbaruan clock. Jeda sebentar, tampilan 3 aturan secara visual. Jadi, aturan pertama itu, jika kita lihat, seperti ini visualnya. Nah, inilah urutan-urutan kejadiannya. Aturan pertama untuk setiap kejadian internal, yaitu kejadian yang tidak melibatkan pengirim atau penerima pesan. Nilai clock dinaikkan 1, C sama dengan C ditambah 1. Aturan kedua, saat suatu node mengirim pesan, ia menaikkan clocknya terlebih dahulu, kemudian menyertakan nilai clock tersebut sebagai timestamp dalam pesan yang dikirim. Aturan ketiga, saat satu node menerima pesan dengan timestamp T, ia memperbarui clocknya menjadi nilai maksimum antar clock lokal dan timestamp pesan. Lalu menambahkan 1, secara matematis CP sama dengan max
max CP, T. Ini ditambah satu. Aturan ketiga adalah yang paling kritis karena memastikan bahwa timestamp penerima selalu lebih besar dari timestamp pengirim yang mempresentasikan relasi happen before dengan benar. Sekarang, mari kita lihat implementasi kodenya. Saya menggunakan Python di Google Colabs. Kode ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yang kita lakukan pasti mengimport library yang akan kita gunakan seperti matplotlib. Habis kita menggunakan pyplot, patches, data class, type typing. Typing ini kita ngambil list, tuple, dan optional. Kalau untuk data classnya kita ngambil data class sama field. Baru kita ambil import time. Masuk kita ke Lamport ini, Lamport kodenya. Metode internal event mengimplementasikan aturan pertama saat dipanggil. Ia hanya menaikkan clock sebesar satu dan mencatat kejadian dalam logs. Cukup sederhana. Habis itu untuk metode send-nya. em, dan inilah inti dari Lamport Clock, metode receive message yang mengimplementasikan aturan ketiga. Perhatikan baris self Lamport Clock. Ini self Lamport Clock yang menghasilkan nilai max self Lamport Clock sender time plus 1. Ekspresi max ini memastikan bahwa jika clock lokal penerima sudah lebih tinggi dari timestamp pengirim, penerima tidak mundur ke nilai yang lebih rendah, clock hanya bisa fungsi run simulasi menjalankan 5 skenario berbeda yang mencakup kejadian internal pengirim pesan dan A ke B, penerus pesan dari B ke C, pesan balik dari C ke A, dan pengirim langsung dari A ke C yang menguji kasus di mana penerima sudah memiliki clock lebih tinggi dari pengirim. Sekarang kita akan menjalankan simulasi secara langsung saat akan menjalankan setiap satu sel sambil menjelaskan output yang muncul. Di sini kita mengimport. Baru kita akan menarik kelas Lamport node. Di sini setiap kali sebuah node melanjutkan kejadian internal, clocknya bertambah satu. Node A, B, dan C memulai dari nol dan bertambah secara independen. Skenario kedua, ini tadi aturan-aturannya. Ini skenario kedua, kita mengirim pesan dari A ke B. Sebelum pengirim clock A adalah X, setelah pengirim clock A menjadi X tambah 1, dan itulah timestamp yang disertakan dalam pesan. Kemudian, node B menerima pesan tersebut. Dengan memperhatikan output baris ini, max clock B timestamp plus 1 karena timestamp pesan lebih besar dari clock lokal B. Akibat A sudah lebih banyak melakukan kejadian, maka B mengambil nilai timestamp pesan dan menambahkan 1. Inilah yang membuktikan relasi happen before timestamp pengirim selalu lebih kecil dari timestamp penerima. Terakhir kita akan memvisualisasi grafik dan menunjukkan pertumbuhan nilai Lamport Clock pada masing-masing node seiring berjalan simulasi. Titik-titik biru mempresentasikan ini. Titik-titik biru itu mempresentasikan internal event. Titik oranye itu mempresentasikan send event dan titik hijau itu mempresentasikan receive event. Ini internal event, send message dengan receive event. Lalu kita akan menganalisis dan kita akan melihat kesimpulan yang telah dilakukan. Saya menarik beberapa kesimpulan. Pertama, Lamport Clock terbukti efektif dalam mengurutkan kejadian berdasarkan kausalitas tanpa memerlukan jam fisik yang tersinkronisasi. Kedua, tiga aturan Lamport Clock bekerja secara sinergis untuk memastikan dua properti kritis terjaga, monotonicity, clock tidak pernah mundur, dan causality preservation. Timestamp pengirim selalu lebih kecil dari timestamp penerima.
Ketiga, ada keterbatasan yang perlu diakui Lamport Clock hanya memberi partial ordering. Artinya jika CA lebih kecil dari CB, maka kita tidak bisa serta-merta menyimpulkan bahwa A terjadi sebelum B secara kausal. Keduanya bisa saja merupakan concurrence event. Untuk memastikan keterbatasan ini, vektor clock adalah solusi yang lebih lengkap. Demikian presentasi saya. Semoga dapat memberikan pemahaman yang baik mengenai mekanisme logical clock dalam sistem terdistribusi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih.